Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nana Farajiba dari Universitas Negeri Medan, seorang mahasiswa dari kelas SPMT 2019 jurusan Matematika Prodi Pendidikan Matematika. Nah, di sini pada media pembelajaran matematika, saya akan menjelaskan mengenai materi transformasi geometri. Nah, langsung saja kita mulai. Untuk materi berikut, saya akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Silakan disimak. Nah, di sini yang akan saya jelaskan berikut ada pengertian, ada jenis-jenis, ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi sebagai jenis-jenis dari si transformasi geometri. Nah, silahkan pilih di antara di bawah ini yang mana mau teman-teman pelajari duluan. Tentu saja lebih ke pengertian ya, karena pendahuluan itu pengertian. Nah, di sini pengertian transformasi geometri merupakan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal atau titik awal ke posisi lain, yaitu titik XY. Ke posisi lain itu adalah titik akhirnya, yaitu X-aksen, Y-aksen. Nah, di sini sudah kita kembali ke halaman awal, sudah pengertian, kita akan mengetahui apa saja sih jenis-jenis dari transformasi geometri. Nah, jenis transformasi geometri itu ada 4. Yang pertama itu ada translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, yang terakhir adalah dilatasi. Oke? Nah, setelah mengetahui jenis-jenisnya, kita akan perhatikan atau mempelajari satu persatu. Dimulai dari translasi. Jadi translasi itu adalah perpindahan. Yang dimaksud dengan perpindahan itu jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus, seperti gambar di bawah ada garis lurusnya, dengan arah atau jarak. Artinya translasi hanya perpindahan dari titik awal, karena titik awalnya menuju titik akhir. Dia berpindah objeknya seperti itu. Nah, sekarang kita kembali lagi sudah ke translasi. Kemudian di sini ada rumus umum untuk translasi, yaitu X-aksen, Y-aksen sama dengan AB ditambah XY. Nah, jadi X-aksen, Y-aksen itu adalah titik bayangan, sedangkan XY itu titik asal. Jadi X-aksen, Y-aksen itu titik akhir tadi disebut di pengertian ya. Nah, kemudian AB itu vektor dari translasinya. Oke, kembali. Kemudian di sini ada refleksi. Di mana refleksi itu adalah pencerminan. Jadi suatu refleksi dalam transformasi geometri itu memindahkan semua titik dengan menggunakan sifat cermin datar. Dan di situ di tengah-tengah ada garis, itu maksudnya cermin datar ya. Kemudian objeknya tercermin. Jadi dia saling berhadapan gitu. Titiknya itu dipindahkan semua titiknya pada garis merah tersebut. Oke. Nah, kita kembali. Nah, di sini ada rumus umum dari refleksi atau pencerminan. Jadi ada terhadap sumbu, yang pertama sumbu min X itu titik XY menjadi X, min Y. Nah, pencerminan terhadap sumbu min Y itu titik X, Y menjadi min X, Y. Untuk pencerminan terhadap sumbu Y itu X, dimana sama dengan X. Untuk titik X, Y menjadi X, Y juga. Untuk pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan min X, dia X, Y-nya menjadi min X, min Y. Nah, untuk pencerminan terhadap sumbu X sama dengan H, itu titik X, Y-nya itu menjadi 2H dikurang X, Y. Nah, pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan K, itu titik X, Y-nya menjadi X, 2K dikurang Y. Selanjutnya, setelah mengetahui rumus umum refleksi, di sini kita akan lanjutkan dengan jenis yang ketiga, yaitu rotasi atau perputaran, dia berotasi. Nah, jadi dapat dipahami bahwa sebagai memindahkan suatu titik ke titik yang lain. Jadi prinsipnya memutar terhadap sudut dengan titik tertentu yang memiliki jarak yang sama setiap diputar. Jadi perlu diingat bahwa rotasi itu tidak mengubah ukuran. Jadi objeknya bentuknya masih sama, ukurannya masih sama. Oke, nah di sini titiknya berpindah, yang mana titik A tetap menjadi titik A, titik B tetap menjadi titik B, dan titik C tetap menjadi titik C. Ini adalah rotasi untuk 90 derajat. Oke, nah
X. Ini walaupun gambarnya nggak lurus, tapi gambar awalnya juga nggak lurus kan. Jadi dia benar 90 derajat. Bukan berarti karena nggak lurus dia nggak 90 derajat seperti itu. Oke, kita next. Rumus umum untuk rotasi. Nah, jadi rotasi ini ada beberapa rumusnya. Untuk rotasi 90 derajat itu dengan pusat AB, titik XY itu menjadi min Y ditambah A ditambah B untuk X kurang A ditambah B. Nah, untuk rotasi 180 derajat beda lagi. Dengan pusat AB sama, yaitu untuk titik X, Y, dia menjadi min X ditambah 2A, min Y ditambah 2B. Untuk rotasi 90 derajat dengan pusat AB, itu titik X-nya menjadi Y dikurang B ditambah A, kemudian min X ditambah A ditambah B. Rotasi 90 derajat beda lagi. Ini untuk titik 0,0 ya. Untuk selanjutnya ke bawah, untuk titik X, Y menjadi min Y, X. Rotasi 180 derajat, pusatnya 0,0 lagi, titik X, Y-nya menjadi min X, min Y. Untuk rotasi min 90 derajat atau minus 90 derajat dengan pusat 0,0, untuk titik X, Y dia menjadi Y, min X. Jadi ini yang ke-6 sama yang ke-4 dia berkebalikan gitu. Karena minus sama positif ya. Oke, next. Untuk jenis yang terakhir yaitu dilatasi atau perkalian. Jadi dilatasi ini kita pahami sebagai bentuk perbesaran atau pengecilan dari titik yang membentuk sebuah bangun. Jadi anggap saja ini objek saja, ada bintang. Kemudian dia mengalami perbesaran. Nah, seperti ini. Jadi dia membesar. Nanti kita cari berapa kali perbesarannya seperti itu. Kemudian untuk rumus umum dilatasi sendiri, dilatasi dengan pusat 0,0 itu dan faktor skala K itu X, Y, dia menjadi KX, KY seperti itu. Nah, dilatasi 0,0 dengan faktor skala K, X, Y lagi, dia berubah lagi, diturunkan menjadi KX sama dengan K dikali A dikurang X dikurang A, kemudian ditambah A. Koma K dikali Y dikurang B ditambah B. Sudah selesai untuk semua jenis serta rumus untuk transformasi geometri. Di sini ada soal. Kita belajar mengerjakan soal-soal atau contoh soal ya. Di sini teman-teman untuk petunjuknya klik jawaban yang menurut Anda benar. Nah, jadi ada soal 1 dan soal 2. Pada soal yang pertama, titik A yaitu 7,6 ditranslasikan oleh T min 2,4, maka koordinat titik A adalah, nah silahkan teman-teman tebak jawaban yang benar apa, maka kita klik jawabannya sesuai petunjuk. Misalnya jawabannya D, klik jawabannya D. Sayang sekali jawaban Anda masih salah, tapi don't be sad. Kita bisa membahas sama-sama supaya kamu tahu bagaimana cara menjawab soal sebelumnya dengan benar. Silahkan klik di sini. Nah, berikut adalah pembahasan soal pertama tadi. Jadi rumus translasi itu kita ingat bahwa XY dengan AB itu menjadi titik akhirnya yaitu aksen ya. Yaitu X ditambah A dan Y ditambah B. Untuk penyelesaiannya tadi masukkan bahwa untuk titik A yaitu 7,6 terletak pada 7,6 dan T-nya itu sama dengan min 2,4. Di situ tertera pada soal. Kemudian untuk mencari A aksennya atau translasinya, dia tinggal kita masukkan pada rumus persamaan di atas. Jadi X itu 7, jadi A itu min 2, jadi 7 ditambah min 2 sama dengan 5. Nah, kemudian koma, Y itu min 6 dan B itu 4, maka min 6 ditambah 4 sama dengan minus 2. Jadi hasil translasi tersebut adalah 5,2. Maka yang benar adalah option B. Oke, kita kembali. Untuk soal nomor 2. Titik P, jadi jawabannya B kan, kita klik jawabannya B. Nah, ternyata sudah benar.
Oke, jadi sudah bisa kan untuk soal nomor 1. Kita kembali lagi untuk titik nomor 2. Titik P yaitu 2,1 dicerminkan. Oh, berarti ini pencerminan terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y. Tadi kan kalau untuk pencerminan rumusnya ada banyak, terhadap sumbu apa gitu kan. Kalau terhadap sumbu Y, maka P aksen. P aksen itu adalah pencerminannya gitu. Dan sini saya teman-teman mau menjawab misalnya jawabannya C. No, masih salah, masih belum tepat. Jadi kita bahas dulu lagi ya bagaimana cara menjawabnya dengan baik dan benar. Silahkan klik di sini. Jadi untuk contoh soal nomor 2 dengan rumus pencerminan yaitu XY untuk sumbu Y itu menjadi A aksen min X, Y. Seperti tadi untuk rumusnya, dia menjadi min X, Y. Maka tadi diketahui bahwa P itu terletak titik A itu diganti jadi titik P saja. Karena yang diketahui titik P bukan titik A. Itu nggak masalah. Kemudian titik P itu diketahui terletak pada 2,1. Jadi terhadap sumbu Y. Ini kuncinya. Terhadap sumbu Y. Nah, jadi di sini kan untuk A aksen jadi P aksen. Nah, min X. X-nya tadi 2, maka untuk min X, maka min 2. Nah, untuk Y-nya sama-sama Y positif, maka jadi Y-nya 1. Maka P aksen itu atau pencerminannya adalah min 2,1. Jadi jawaban yang tepat untuk contoh soal nomor 2 adalah A. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi transformasi geometri. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.